pertama gini, ini adalah tawaran perdana dan pertama kali untuk memerankan seorang hantu. Jadi itu tantangan tersendiri sih, dan di sini juga ada 2 karakter. Jadi itu juga menjadi tantangan dan aku happy bisa ikut di Anak Kunti juga. Film horor kedua. Jadi di Anak Kunti ini aku tanpa stuntman. Jadi semuanya sling pakai diri aku sendiri. Dan tantangannya itu selingnya tuh tinggi banget karena pohonnya waktu itu di hutan di Jogja itu memang tinggi-tinggi. Yang kedua memang ada cedera di kaki karena itu selingnya harus datar gini, bukan naik ke sini gitu sih. Tapi keren. Berapa banyak adegan selingnya? Adegan selingnya hampir, karena kan setan ya di dalam rumah juga diseling nih, by the way. Gimana coba? Kan namanya setan terbang kan? Saya nggak terbang itu waktu masih jadi manusia. Sebenarnya permintaan aku dari Mas Babang itu udah nyediain untuk pemeran pengganti. Cuman aku bilang, Mas gak usah, aku aja, karena aku pengen dalemin juga rasanya gimana sih diseling. Dan yang bikin kesusahan itu kan kalau kuntilanak itu kan rambutnya panjang ya, terus bajunya juga itu. Nah, kadang-kadang kejambak aja namanya selingnya, itu aja sih. Nah di sini peran aku itu aku hamil, melahirkan, punya suami, punya anak, dan itu kan di realnya belum pernah terjadi. Jadi aku belajar cara melahirkan yang baik, yang benar. Itu kan nafasnya juga katanya melahirkan itu nggak boleh merem, nafasnya juga ada beberapa kali harus jeda kayak gitu-gitu. Nah itu dicari tahu juga sih sebenarnya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalan, nama aku Gita Marsha dan aku berperan sebagai Sarah. Visi Hani berperan sebagai Aziza, sahabat kita Sarah. Dan mungkin kalau buat aku sendiri pertimbangannya karena sebenarnya aku udah pernah bermain dengan Pak Babang juga, bekerja sama di film Putri Jawa, dan di film ini aku melihat ketertarikannya karena yang mungkin aku sering banget bilang ke orang-orang kalau misalkan film ini tuh yang bikin interest itu karena judulnya si Anak Kunti gitu. Dan tadi sebelumnya malah judul Anak Kunti Anak, dan itu jadi lebih sebenarnya lebih bikin aku menarik gitu. Dan ceritanya menarik juga, dan karakternya ini karakter yang berbeda dari film horor aku sebelumnya, karena di sini aku merasakan terornya sama kuntilanak, dan juga karakter ini menurut aku banyak pertanyaan yang aku sendiri mempertanyakan, dan karakter aku juga mempertanyakan itu. Jadi itu sih kalau aku pribadi tantangannya mungkin di bahasa kali ya, karena dituntut untuk bisa bahasa Jawa Timur. Terus juga pada saat preparation kita nggak ada yang jadi guide buat bahasa Jawa Timur sendiri, jadi kita memang research. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi kita research sendiri sama dibantu juga sama Kanita Gunawan. Iya. Karena ternyata bisa bahasa Jawa Tengah. Iya, karena kan aku dari Jawa juga. Iya, nah kebetulan banget sutradara kita Jawa Timur. Iya. Tapi jadi tabrakan ya antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, terus pas syuting juga kita Jawa yang banyak bahasa, dari kita kayak ini yang mana yang jadi pada saat syuting tuh kita sering banget dikoreksi, itu Jawa Timur. Iya, jadi kayak kita susah banget bedain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi akhirnya gara-gara film itu jadi bisa bedain sebenarnya Jawa Timur sama Jawa Tengah. Buat sendiri? Nggak ada karena cari tahu sendiri. Sana juga waktunya yang lumayan mepet, jadi kita nggak terlalu punya preparation yang tapi kita nggak mau maksain juga bahasa Jawa, tapi kita ingin kasih sense of Jawa. Sebenarnya aku senang sama Mas Bambang tuh ngasih tantangan nggak hanya logatnya ya, tapi beneran pakai bahasa Jawa ya. Jadi di situ tantangan banget. Jadi banyak belajar sama siapapun yang bisa. Jadi kru beberapa ada yang bisa. Di sana juga itu ada kebetulan pemain teater, kalau bisa dilihat di mana-mana wajahnya kayak Mas Rendra, Kuku. Nah itu kan pemain teater khas dari dari Jawa Tengah, dari Jogja. Itu juga ngajarin kita, oh enggak itu salah, yang Jawa Tengah itu yang ini. Di Jogjanya kan? Iya, jadi kita baru ketemu di Jogja, jadi mempelajari langsung top di Jogja. Syuting di mana? Di Jogja. Lupa sih. Ya di Gunung Kidul. Gunung Kidul kan di hutan apa itu? Sama di kayak Wono Enggal. Jadi di filmnya itu Desa Wono Enggal, dan kita syutingnya beneran di Desa Wono Enggal. Ada pengalaman mistis kah dari masing-masing kalian sendiri ketika di set atau pasca syuting sendiri? Kalau aku itu waktu di sling naik ke atas di pohon sih, itu karena memang pohon kan itu memang hutannya biasa buat syuting-syuting film horor, dan itu memang angker. Jadi pas itu di sling jam 2 malam,
Nah itu ada di pohon sih, sama waktu nanti ada adegan jualan putu. Nah itu juga saya ditemuin nenek-nenek tua gitu, memang itu memang penjaganya di sana. Sama scene yang di tempat tidur susun itu kan karena memang bentukan aku kan bentukan setan ya. Itu hawanya luar biasa sih, berat banget gitu. Tapi Kanita memang sensitif juga ya? Ya aku juga kebetulan bisa ngelihat, jadi bisa merasakan juga memang dari kecil. Jadi pas merasakan ada hal itu dia merasa kayak nemenin aja atau memang biasa aja atau ada rasa takut gak sih? Karena Atau ada yang menjaga malah. kalau menjaga aku nggak tahu ya, aku ada dijaga atau enggak. Tapi yang pasti pernah ketemu langsung itu, kalau bisa jangan teriak, minta ampun aja, maksudnya kayak maaf di sini cuman main film, kita syuting kerja, nggak ganggu, kayak gitu-gitu aja sih lebih tepatnya sih. Kalau aku pribadi sih, kalau pengalaman bisnis mungkin karena aku juga agaknya bisa relatable sama Kanita. Aku bisa kadang suka kayak, kamu lihat ya sih, aku lihat gitu. Tapi ya kita sama-sama, aku nggak nganggap itu sebagai pengalaman bisnis. Jadi mungkin aku bisa dikatakan ini adalah film horor aku yang aku nggak sama sekali merasakan pengalaman bisnis. Tapi mungkin emang ada di beberapa tempat, bukan bisnis ya, lebih auranya nggak enak aja, itu doang sih kalau aku. Nggak ada pengalaman bisnis karena nggak peka orang. Paling yang bisnis abu. Tapi kalau nanya, kakak merasakan ini nggak kak? Terus kayak enggak. Nggak, aku mau ditaruh di hutan jam 3 malam, jam 2 malam juga kayaknya aku nggak akan ngerasain apa-apa. Santai ya. Karena emang aku nggak peka. Nah, kalau kan apa anak kunti gitu, apa yang ada di kepala kalian gitu kalau nggak kunti lama, anak kunti lama? Apa ya? Kalau aku mengira ternyata kuntilanak tuh selain aku ingatnya kalau kita waktu masa kecil ya, waktu bisa dibilang kuntilanak tuh ada hantu yang mencari setan dan mencari setan yang mencari anaknya. Kuntilanak itu adalah hantu yang mencari anaknya karena dia lost anaknya waktu kecil gitu. Jadi kayak jangan ya anak kecil gini. Tapi ternyata anaknya tuh ada wujudnya ya gitu. Aku jadi kepikiran ternyata kuntilanak ada beneran ada gitu, apa wujudnya gitu sih yang aku pikirin gitu. Dan juga ternyata dia juga pada dia mengandung, jadi banyak kayak aku ternyata ada kuntilanak, ternyata kuntilanak punya anak gitu. Ya, kalau aku sih ini menurut aku hal baru karena kenapa ada sebuah drama antara keluarga yang khususnya ibu dan anak tapi dikemas dalam bentuk horor. Yang mana ternyata ibunya sendiri yang horor gitu loh. Jadi menurut aku something new. Dan gak cuma ini filmnya gak cuma ngagetin doang gitu loh, film horornya gak cuma kayak hara gitu doang, tapi juga banyak banget pesan moral yang bisa kita bawa tentang keluarga, bagaimana cara problem solving masalah yang ada di keluarga, persahabatan. Kalau dari aku, ternyata kasih sayang seorang ibu itu bisa dibawa sampai mati pun gitu. Nah di sini kan kuntinya tidak sadar bahwa dirinya tuh udah mati. Yang pasti dia pokoknya pengen memperjuangkan anaknya, melindungi anaknya gitu.